Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah wajar ketika seseorang menginginkan menjadi orang kaya dan mendambakan memiliki banyak harta. Karena memang kecenderungan nafsu manusia adalah mencintai kekayaan. Bahkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, bahwa manusia diuji Allah subhanahu wa ta'ala, pandangan matanya mencintai terhadap harta-harta. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati minal an'ami wal harth. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa pandangan manusia dihiasi dengan kecintaannya terhadap apa-apa yang diinginkannya, yaitu dari wanita, anak, banyak harta dari jenis perak dan emas, kuda tunggangan, binatang ternak, sawah, ladang. Yang tidak wajar adalah ketika seseorang menginginkan banyak harta tetapi dia lupa kepada zat sang pemberi harta. Yang tidak wajar adalah ketika seseorang menginginkan kekayaan tetapi dia lupa kepada zat yang maha kaya. Artinya dia menginginkan kekayaan, dia menginginkan banyak harta, tetapi dia lupa untuk bersyukur kepada Allah ketika diberikan harta. Dia lupa tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih tidak wajar lagi, bahkan mungkin dikatakan kurang ajar, adalah ketika seseorang diberikan harta yang banyak, diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kekayaannya, hartanya dipakai untuk berbuat maksiat, dipakai untuk melakukan berbagai perbuatan dosa. Na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menyadari bahwa dorongan atau syahwat dunia, syahwat harta memiliki daya tarik, tetapi juga memiliki daya destruktif atau sifat yang merusak, bahkan sifat yang tidak baik yang menempel pada orang-orang yang suka mengumpulkan harta. Sehingga para ulama mengatakan ada 5 hal akibat yang akan dimiliki oleh orang-orang yang cinta harta tetapi lupa kepada zat pemberi harta. Yang pertama, ketika seseorang lebih mencintai harta dan lupa kepada zat sang pemberi harta, adalah harta sifatnya adalah al-ana'u fi jam'i. Dia akan menimbulkan rasa capek dalam mengumpulkan dan dalam mencari harta. Betapa tidak kita lihat, kita saksikan banyak orang yang pergi pagi, pulang sore, bahkan pulang malam, membanting tulang, menghabiskan waktu untuk mencari harta. Maka yang pertama yang akan dirasakan oleh orang yang suka
mengumpulkan harta adalah rasa capek yang akan dirasakan. Yang kedua, kata para ulama, asyugla am dzikrillah. Harta akan menyibukkan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya telah habis untuk mencari dan mengumpulkan harta, sehingga dirinya dilalaikan dan disibukkan dengan mencari dan mengumpulkan harta. Akibatnya dia lalai, lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan dirasakan dan akan menempel pada orang yang suka mengumpul-ngumpul harta adalah wal khaufa min salibihi aw sarikihi. Orang yang mengumpulkan harta akan merasa cemas, akan merasa khawatir. Jangan-jangan harta yang telah diperolehnya akan ada orang yang mengambil. Yang keempat, kondisi bagi orang yang suka mengumpul harta adalah wahtimala ismil bakhili fi nafsi. Orang yang suka mengumpulkan harta yang dengan perasaannya bahwa harta yang selama ini didapatnya adalah hasil dari jerih payahnya, maka kalau dia tidak nyambung kepada Allah, akan melekat pada dirinya adalah sifat bakhil, enggan untuk mengeluarkan infak, sayang untuk bersedekah karena capek-capek dia ngumpulin harta. Kenapa harus diberikan kepada orang lain? Dan yang kelima, kondisi yang akan dirasakan bagi orang-orang yang suka mengumpulkan harta, lupa kepada zat pemberi harta, adalah wa mufaraqatas salihina. Dia akan terpisah dan dia tidak suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh karena sibuknya, waktunya habis untuk mencari harta, sehingga tidak ada waktu untuk bersilaturahim, tidak ada waktu untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar menjaga keimanan dan keislaman, tentu harta bukanlah menjadi tujuan. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikhtiar mencari kasar, mencari kifayah, maka bagi kita adalah niatnya adalah ibadah karena Allah. Karena seseorang yang mencari kifayah, menghidupi keluarga, itu merupakan atau mendapatkan nilai jihad fi sabilillah. Yang kedua, bagi kita sebagai seorang muslim yang berusaha menjaga keimanan dan keislaman, maka kita selalu ingat harta adalah hanya perhiasan, harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 14 Allah mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah hanya perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah memiliki tempat kembali yang bagus. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah sehingga harta bukanlah tujuan, tetapi harta menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.